Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Titik temu mistik, kebatinan, dan kepercayaan. Dalam hal-hal tertentu, memang ada keterkaitan antara mistik kejawen, kebatinan, dan kepercayaan. Ketiganya sama-sama menggunakan laku spiritual dalam aktivitas hidupnya. Namun jika dicermati, masing-masing tetap memiliki perbedaan dalam beberapa hal. Kepercayaan merupakan paham yang bersifat dogmatis yang terjalin dalam adat istiadat hidup sehari-hari dari berbagai suku bangsa yang mempercayai apa saja yang dipercayai adat nenek moyang. Sedangkan kebatinan menurut Wongso Negoro merupakan bentuk kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa menuju tercapainya budi luhur dan kesempurnaan hidup. Kebatinan adalah cara ala Indonesia untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebatinan di Indonesia dalam praktiknya dapat berupa tasawuf, ilmu kesempurnaan, teosofis, dan mistik. Di dalamnya tetap mengembangkan aspek inner reality, kenyataan rohani. Adapun mistik kejawen adalah pelaku budaya Jawa yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini berarti mistik, kejawen, dan kepercayaan adalah tiga sisi kultur yang saling melengkapi. Mistik kejawen adalah perwujudan dari salah satu laku yang dilaksanakan oleh sebuah aliran kebatinan dan kepercayaan. Dengan kata lain, mistik merupakan bagian dari jurus kebatinan dalam praktik kultural. Pandangan hidup masyarakat Jawa yang menganut aliran kebatinan serta laku mistik akan menekankan pilar hidup pada ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan yang dilandasi oleh sikap menerima, sabar, awas atau eling, dan lain-lain. Menurut Mulder, kebatinan seringkali dianggap sebagai intisari Javanisme. Gaya hidup penganut kebatinan yaitu gaya hidup yang memupuk batinnya. Karena itu pada dasarnya kebatinan adalah mistik yang berupa upaya penebusan pengetahuan mengenai alam raya dengan tujuan mengadakan suatu hubungan langsung antara individu dengan Yang Maha Kuasa. Definisi semacam ini meliputi juga ilmu gaib, sihir baik hitam maupun putih, metafisika yang dipraktikkan dalam kehidupan, dan segala pengetahuan dan perbuatan gaib. Semua laku ini dapat atau tidak dapat dimasukkan dalam kehidupan kaum kebatinan. Konsekuensi dari hal ini menimbulkan dua pendapat, yakni bagi manusia yang menyukai kebatinan, misalkan kaum abangan, akan menganggap bahwa mistik merupakan laku yang sederhana, serta ekspresi hidup keagamaan yang paling luhur. Bagi manusia yang tidak suka, misalkan kaum santri, menganggap bahwa mistik adalah laku penuh dosa. Bahkan ada yang bersikap meremehkan bahwa kebatinan adalah klinik. Pendapat ini tentu saja kurang dapat dibenarkan 100%. Dimensi-dimensi gaya hidup kebatinan yang syarat laku mistik akan meliputi semua bentuk kebudayaan Jawa, seperti kepercayaan tentang ramalan terhadap kejadian-kejadian yang akan datang, penafsiran lambang-lambang dan kesaktian barang-barang keramat dan makam. Misalkan saja sebagai masyarakat Imogiri menganggap sakral makam Raja Mataram. Rakyat Piungan menganggap sakral makam Sunan Geseng di Jala Sutra. Dalam kaitan dengan kebatinan, juga dilaksanakan upacara untuk mengadakan kontrak dengan alam gaib dalam segala aspeknya dan dengan segala hierarki roh-rohnya, malaikat, setan, dewa, dan leluhur. Aktivitas hidup kebatinan juga akan meliputi simbolisme magis dan kepercayaan akan karma, yakni hukum yang menegaskan bahwa semua perbuatan ada konsekuensinya dalam hidup sekarang ini atau dalam hidup yang akan datang. Dalam praktek hidup kebatinan yang bernuansa mistik, memang terdapat perbedaan di antara satu sekte dengan yang lain, organisasi yang satu dengan yang lain, bahkan di antara individu.
Namun semuanya selalu mengarah pada union mistika, yaitu manunggaling kaula Gusti. Masing-masing individu pun bebas mengembangkan ekspresi dan daya intuisinya untuk memperoleh pengalaman batin masing-masing dalam berhubungan dengan Tuhan. Kalaupun ada guru atau narasumber spiritual dalam hidup mereka, hanyalah sekedar pemberi wawasan saja. Kebanyakan penganut kebatinan dengan segala variasinya selalu menekankan pada upaya mencapai tingkat kekosongan agar dapat diisi dengan kehadiran Tuhan. Mereka memang ada yang enggan menggunakan semedi atau meditasi dalam berhubungan dengan Tuhan, namun lebih senang melalui olah rasa dan sujud pasrah. Sikap semacam ini dilandasi rasa berserah diri kepada Tuhan secara total. Sifat dan pola pikir kebatinan demikian sebagian juga sering dilakukan oleh mistikawan dalam menjalankan hidupnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kebatinan, kepercayaan, dan mistik kejawen merupakan jalan saja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Esensi ritual yang mereka lakukan pun ternyata memiliki kesamaan, bahkan dengan agama pun tak bertentangan. Asalkan dalam menghayati kebatinan, kepercayaan, dan mistik kejawen tidak setengah hati. Mistik dan kebatinan memang sangat dekat, bahkan menurut pemahaman kontemporer, mistisme juga berarti kebatinan. Ini berarti penganut aliran kebatinan dengan sendirinya merupakan pelaku mistik kejawen. Jika di dunia barat mistisme sering dipandang sebagai hal yang rahasia, di Jawa mistisme adalah hal yang sangat pribadi. Mistisme adalah paham dan peradaban Jawa yang asli. Praktik mistik kejawen tak akan lepas dari kebatinan. Andalan pelaku mistik adalah daya batin. Dengan batin mereka akan berkomunikasi langsung dengan realitas yang lebih tinggi. Penyingkapan kerahasiaan dalam proses mistik selalu jelas memerlukan kebatinan. Atas dasar ini, mistik kejawen mendapatkan tempat tersendiri di kalangan kebatinan. Begitu pula dunia mistik kejawen akan selalu memanfaatkan batin sebagai jalan menuju sasarannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Rahayu.